Selamat datang di channel Sinura Farm, channel khusus untuk menyalurkan hobi bercocok tanam di pekarangan rumah. Terima kasih buat teman-teman yang baru saja menonton channel Sinura Farm. Boleh bantu dengan cara like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Sinura Farm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sinura Farm. Kali ini saya ingin bagikan video ya, cara membuat pupuk organik cair dari rendaman sabut kelapa. Namun sebelum kita lanjut kepada videonya, saya ingin jelaskan kembali bahwa pemupukan untuk tanaman dapat dilakukan dengan berbagai macam pupuk, yaitu pupuk yang kimia ataupun anorganik dan pupuk organik. Nah, pada saat sekarang ini petani maupun masyarakat luas mulai menyadari pentingnya kelestarian lingkungan, sehingga pupuk organiklah yang lebih dipilih dan digandrungi daripada pupuk kimia, karena pupuk kimia lebih banyak nilai negatifnya terhadap unsur tanah ya teman-teman. Kalau pupuk organik baik bagi tanaman sekaligus dapat memperbaiki sifat fisik, sifat kimia dan biologi pada tanah itu sendiri. Pupuk organik terbagi menjadi dua jenis, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik cair sering digunakan oleh petani saat pemupukan karena lebih praktis. Jenis pupuk ini cara pengaplikasiannya juga sangat mudah. Bentuknya yang likuid atau cair menyebabkan jenis pupuk ini mudah menyerap ke tanah. Pupuk organik cair dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil dan bintil akar pada tanaman leguminosae, sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis dan penyerapan nitrogen dari udara. Pupuk ini juga dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi lebih kokoh dan kuat. Selain itu, pupuk jenis ini dapat meningkatkan daya tahan terhadap serangan kekeringan, cekaman cuaca, dan serangan patogen penyebab penyakit, peningkatan pembentukan bunga dan bakal buah, serta berkurangnya potensi gugurnya daun, bunga, dan bakal buah, yang merupakan manfaat lain dari pengaplikasian pupuk organik cair ini. Pupuk organik cair dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Salah satu bahan yang bisa digunakan untuk membuat pupuk organik cair adalah sabut kelapa ini ya teman-teman. Sabut kelapa merupakan limbah pohon kelapa, yaitu bagian dari terluar buah kelapa yang membungkus tempurung kelapa. Pada umumnya, limbah ini dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Padahal limbah ini dapat diolah menjadi produk kerajinan, bahan bakar, dan bahan pupuk organik cair serta lainnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video ini
untuk teman-teman Sinura cara membuat pupuk organik cair dari rendaman sabut kelapa. Nah, sabut kelapa yang saya gunakan yaitu sabut kelapa dari kelapa muda, karena di kota kami sangat sulit untuk bisa mendapatkan sabut kelapa yang tua ya teman-teman, karena di perkotaan tidak ada pohon kelapa, yang ada adalah kelapa muda yang dijual mang-mang lewat. Jadi saya beli tiap hari, daripada limbah sabut kelapanya saya buang memenuhi tempat sampah, saya manfaatkan untuk membuat pupuk organik cair. Nah, menurut Badan Litbang Pertanian pada 2017, produksi buah kelapa Indonesia rata-rata mencapai 15,5 miliar butir per tahun, atau setara 3,02 juta ton kopra, 3,75 juta ton air, 0,75 juta ton arang tempurung, 1,8 juta ton serat sabut, 3,3 juta ton debu sabut. Nah, sabut kelapa adalah hasil samping buah kelapa yang berpotensi cukup besar. Pemanfaatannya masih sebatas untuk kerajinan, bahan bakar, dan media tanam. Banyaknya unsur hara yang dimiliki oleh sabut kelapa membuktikan bahwa sabut ini dapat dijadikan bahan pupuk organik cair yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Nah, pada video ini saya akan membahas cara membuatnya, karena sabut kelapa ini nantinya akan saya gunakan untuk pupuk pertumbuhan atau pupuk pembuahan juga bisa teman-teman, karena pupuk ini sangat banyak unsur kaliumnya, yaitu sebesar 10,25%, sedangkan unsur-unsur hara lainnya seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan fosfat sangat cocok dan sesuai untuk digunakan sebagai pupuk organik, dan ini terdapat pada sabut kelapa. Nah, sebelum kita membuat pupuk organik cair, teman-teman yang ingin ikuti video ini silahkan persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu wadah, yang teman-teman bisa gunakan juga ember atau tong bekas ataupun jerigen. Kemudian untuk mencacahnya teman-teman sediakan bisa menggunakan golok atau benda-benda tajam lainnya. Bahan yang kedua yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa yang saya gunakan cukup 3 butir saja ya teman-teman, 3 butir utuh sabut kelapa yang saya dapatkan dari kelapa muda yang saya beli ya teman-teman. Kemudian teman-teman campurkan sabut kelapa ini, masukkan ke dalam tong atau ember. Saya gunakan yang di sini adalah tong ukuran lumayan besar ya teman-teman, sekitar 150 liter air. Saya campurkan semua yang saya cacah ini ke dalam satu tong ini. Nah, dari 3
buah kelapa yang saya cacah itu menghasilkan 1 ember seberat 20 kg, teman-teman. Nah, kemudian saya campurkan molase sekitar 100 gram, ditambah lagi unsur pengurainya saya menggunakan E4 sekitar 100 ml per jerigen 150 liter ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah semuanya tercampur, isi dengan air. Saya penuhin sampai 150 liter ya teman-teman, karena fullnya di tong besar ini kurang lebih sekitar 200. Nah, yang 50 sebagai space untuk pernapasan nantinya ya teman-teman, supaya nanti pengurainya bisa bekerja dengan maksimal. Nah, setelah semuanya tercampur aduk dengan rata ya teman-teman, larutan ini kemudian kita simpan atau kita tutup rapat selama kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Biarkan selama 1 bulan larutan dengan campuran rendaman sabut kelapa ini, nanti dalam waktu 1 bulan kita bisa panen ya, dan nanti kita bisa aplikasikan kepada tanaman-tanaman kita sesuai kebutuhannya masing-masing. Kebetulan di kebun saya ini ada pohon cabai, ada pohon anggur, ada pohon tomat, ada juga pohon palawija lainnya, serai dan lain sebagainya. Ada juga pohon stroberi ya teman-teman. Di depan rumah ada pohon kelapa. Jadi walaupun saya menanamnya di atas rooftop maupun di halaman, saya menggunakan pupuk ini setidaknya bisa menghemat biaya. Nah, cara pengaplikasiannya bagaimana teman-teman? Pupuk ini dapat diberikan pada akar dan daun tumbuhan. Cara aplikasinya pada akar yaitu dengan mencampurkan 1 bagian POC ini dengan 3 bagian air. Siramkan pada tanaman dengan dosis 250 ml per tanaman, atau sekitar 2 gelas atau 1 gelas air minum aqua gelas itu ya teman-teman. Penyiraman dilakukan bisa setiap minggu sekali, sedangkan pengaplikasiannya pada daun dengan cara mencampurkan 1 bagian POC dengan 5 bagian air. Semprotkan pada daun serta batang tanaman setiap seminggu sekali. Pemberian pupuk organik cair harus memperhatikan konsentrasi atau dosis yang diaplikasikan pada tanaman. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian POC melalui daun memberikan hasil yang lebih baik daripada pemberian melalui tanah. Semakin tinggi dan semakin seringnya frekuensi pemberian pupuk organik cair pada tanaman, maka unsur hara yang terkandung semakin tinggi. Pemberian dosis berlebihan tidak dianjurkan karena akan mengakibatkan kelayuan pada tanaman. Itulah teman-teman, video singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, serta komen di kolom komentar agar saya lebih rajin lagi dan lebih sering membagikan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih.
kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.